Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 19 Februari 2025 bersama Pastor Stefanus Miki Koyomian dari Sulawesi Tengah. Selamat mendengarkan. Salam Fresh Juice. Halo, hai. Jumpa lagi bersama saya Pastor Stefanus Miki Koyomian, Imam Diosesan Keuskupan Manado. Saat ini sedang berkarya di Kuasi Paroki Santo Benedictus Abbas Lalundu, Sulawesi Tengah. Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada, hari ini kita akan merenungkan Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan berkata, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi nampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah Injil Tuhan. Ke pasar Senen beli mie instan. Soal iman tidak ada yang instan. Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada, dewasa ini dunia ditawarkan dengan berbagai macam hal yang instan. Mie instan, makanan-makanan instan, bahkan terkadang pekerjaan-pekerjaan instan, kaya secara instan, dan sebagainya, dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana dengan iman? Apakah harus juga instan? Saudaraku terkasih, Injil hari ini menceritakan tentang penyembuhan yang Yesus lakukan kepada seorang yang buta. Dan menarik bahwa dalam kisah Injil hari ini, Yesus melakukan penyembuhan bukan hanya dalam satu kali sentuhan, tetapi ada tahap-tahap yang kita dengar bersama. Ya, dikatakan bahwa ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Tetapi orang buta itu bilang, "Belum, saya melihat tetapi belum jelas, sepertinya manusia, tapi yang nampak seperti pohon yang berjalan." Dan akhirnya Yesus kemudian meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Secara sederhana, Yesus juga mau agar kita sebagai pengikutnya menyadari bahwa segala sesuatu itu
butuh proses. Maka pesan Injil hari ini, segala sesuatu perlu proses, perlu waktu. Ibarat kita melangkah, menaiki tangga, kita perlu untuk perlahan-lahan naik dari satu tangga ke tangga yang lain untuk menuju puncak. Kita tidak bisa langsung melompat sampai ke puncak. Segala sesuatu memerlukan waktu dan proses. Dan pesan yang kedua adalah kita diingatkan untuk senantiasa memohon, meminta, datang kepada Yesus. Kisah Injil hari ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah menyia-nyiakan orang yang datang dan memohon kepadanya. Dan kita dapat melihat, mendengarkan dari kisah-kisah Injil, orang buta melihat, orang lumpuh menjadi berjalan, orang bisu berbicara, orang sakit akhirnya sembuh. Saudaraku terkasih, mungkin ada dari Anda, dari kita yang juga mengalami hal persis seperti orang buta ini, yang mengharapkan kesembuhan karena derita, karena sakit yang kita alami. Ada banyak hal, ada yang ingin sembuh dari penyakitnya, penyakit fisik. Tapi ada juga yang mau sembuh dari penyakit-penyakit psikis. Dan kita hari ini diajak untuk jangan ragu untuk datang memohon kepada Yesus. Ketika Anda sedang berada dalam permasalahan dan penderitaan, jangan ragu untuk datang meminta dan memohon pertolongan dan penyembuhan dari Yesus sendiri. Karena itulah yang diharapkan dari seorang pengikut Kristus. Mau datang, mau memohon, menyerahkan pergumulan, bahkan penderitaan, juga sakitmu kepada Yesus untuk disembuhkan. Namun, ingat sekali lagi, tidak ada proses yang instan. Sehingga ketika kita datang kepada Yesus, mari kita sungguh-sungguh nothing tulus untuk betul-betul menyerahkan kepada Yesus apapun pergumulan hidup kita. Sehingga Tuhan akan membentuk kita menjadi lebih kuat atas segala peristiwa hidup yang kita alami. Saudaraku terkasih, sungguh disayangkan bahwa di Manado secara khusus akhir-akhir ini banyak orang yang tidak bisa berpikir lebih jernih. Bahkan karena tidak tahan mengalami situasi hidup yang mungkin tidak gampang, orang memilih cara yang instan untuk mengakhiri hidup mereka. Tentu hal ini adalah hal yang patut untuk disayangkan. Maka pada kesempatan ini, mari kita sekali lagi sama-sama menyerahkan pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu proses mana yang harus Dia berikan kepada kita. Dan percaya bahwa ketika kita mau sungguh-sungguh menyerahkan itu semua kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Dan ketika engkau bertahan, engkau bergumul, engkau setia dalam proses yang Tuhan tetapkan untukmu, Anda sedang dalam proses menjadi seorang yang sungguh-sungguh beriman. Mari datang kepada Tuhan dan nikmatilah proses
yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan lupa juga untuk setiap hari serahkan kepada Tuhan apapun yang akan Anda lakukan dan kerjakan, sambil terus minta kepada Tuhan untuk membentukmu, membentuk diri kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Sehingga ada doa agar kita pun boleh menjadi sempurna, sempurna seperti Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Rahmat Allah menolong kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 19 Februari 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Miki untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.